Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Apriliani Muharohmah, 2. Arman Bagus Maulana, 3. Diah Wida Nugrahini, 4. Eka Setianing Marsudi Utami, dan 5. Elok Wulansari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah teori belajar, yaitu teori sosial kognitif. Pertama-tama, kita akan membahas terkait pengertian dari teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif adalah sebuah gagasan yang menekankan pendapat bahwasanya mayoritas kegiatan belajar individu berlangsung di lingkungan sosial. Lalu kegiatan mengamati orang lain, siswa akan mendapatkan pengalaman, norma, skill, strategi, kepercayaan, dan perilaku. Ciri khas lain dari teori sosial kognitif yaitu siswa memainkan peran utama dalam pengaturan diri. Sebagian besar perilaku mereka dimotivasi dan diatur oleh standar internal serta tanggapan mereka terhadap perilaku mereka terkait dengan penilaian diri. Selanjutnya, Rollina dalam penelitiannya menyebutkan bahwa manusia merupakan individu yang aktif dan mampu berpikir dan mengatur dirinya sendiri, sehingga ia tidak hanya dibentuk melalui lingkungan saja, tetapi dapat mengontrol dan mengendalikan lingkungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perilaku, faktor personal, dan kekuatan sosial saling berhubungan, di mana perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga individu mampu memainkan peranan dalam menciptakan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dari dua hal yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa teori sosial kognitif adalah sebuah gagasan yang menekankan pendapat bahwa mayoritas kegiatan belajar individu berlangsung di lingkungan sosial, di mana individu mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri dengan meniru tingkah laku orang lain. Implementasi teori sosial kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama adalah guru meminta siswa merefleksikan pengalaman melalui pembuatan jurnal. Kemudian yang kedua, guru mendorong diskusi berdasarkan materi yang telah diajarkan dan meminta siswa untuk mempresentasikan hasil jurnal. Diikuti siswa lain untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, membangun siswa menemukan solusi baru dalam suatu masalah. Kemudian yang keempat, meminta penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam teori belajar sosial kognitif. Terdapat 3 model pembelajaran, yaitu model pembelajaran observasional, kemudian demonstrasi, dan yang ketiga adalah role playing atau bermain peran. Kita akan menjabarkannya secara satu persatu. Yang pertama, model pembelajaran observasional. Model pembelajaran observasional adalah pengamatan terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek yang diselidiki, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran demonstrasi.
Model pembelajaran demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik itu benda sebenarnya ataupun hanya sekedar tiruan. Model pembelajaran selanjutnya adalah model pembelajaran role playing. Model pembelajaran bermain peran atau role playing merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Kelebihan dan kekurangan dari teori belajar sosial kognitif. Pertama, kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Apa saja sih kelebihan dari teori belajar sosial kognitif ini? Mari kita simak bersama. Yang pertama ada pembelajaran melalui observasi dan peniruan. Kemudian kelebihan yang kedua adalah pembelajaran yang kooperatif, di mana individu dapat berkolaborasi dan berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka. Kemudian yang ketiga adalah mendorong efikasi diri, yaitu keyakinan akan kemampuan diri sendiri untuk sukses. Kemudian kelebihan yang keempat adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang perilaku, bahwa perilaku tidak semata-mata ditentukan oleh dorongan internal, tetapi juga oleh faktor eksternal dan interaksi sosial. Lalu, apa saja kekurangan dari teori belajar sosial kognitif ini? Ada 4 kekurangan yang terdapat dalam teori belajar ini. Yang pertama adalah resiko pemodelan negatif. Teori ini mengakui bahwa individu dapat mempelajari perilaku positif dan negatif melalui observasi. Jika suatu perilaku yang buruk diulang secara berkali-kali dan dipertunjukkan kepada siswa berkali-kali, kemungkinan akan menyebabkan siswa melakukan peniruan terhadap perilaku negatif tersebut. Kemudian yang kedua adalah teori ini mengabaikan faktor biologis. Teori ini tidak secara ekstensif mempertimbangkan peran faktor biologis seperti genetika atau proses neurologis dalam membentuk perilaku. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah kurangnya perhatian terhadap perbedaan individu. Teori ini tidak secara eksplisit menjelaskan keragaman pengalaman individu dan perbedaan gaya belajar. Karena setiap individu pasti akan memiliki pengalamannya mereka masing-masing dan memiliki gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian, kekurangan yang keempat adalah kesulitan dalam mengamati dan mereplikasi perilaku yang kompleks. Menurut teori ini, individu dapat belajar dengan mengamati orang lain. Namun, hal ini akan menyulitkan pada perilaku kompleks atau abstrak yang tidak mudah diamati atau ditiru. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan dari teori belajar sosial kognitif. Demikianlah sedikit presentasi dari kelompok 2 terkait materi teori belajar sosial kognitif. Masih banyak sekali kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.